Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan paper review dengan judul paper Connotation and Type of Innovation yang dibuat oleh Jin Chen, Ximing Yin yang dipublish tanggal 26 Februari 2019. Tugas paper review ini eh, dari kelompok 6, yaitu dari saya sendiri, Adi Prabowo Prasetya, dan rekan saya, Ki Gede Sukma Setia Risnata. Untuk paper review ini, sebagai tugas mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi, dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang atau Taufik MSc, IPU. Untuk abstraknya, di mana definisi dan dasar inovasi secara luas dianggap sebagai proses utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, baik perusahaan maupun negara, serta pertumbuhan global yang berkelanjutan, di mana prasyarat utama untuk melakukan manajemen inovasi secara efektif adalah memiliki gambaran besar dan wawasan yang mendalam tentang konsep sifat inovasi, yang dimana disadur dari Schumpeter di tahun 1934. Paper ini akan memperkenalkan konotasi dan jenis inovasi, serta tren terkini dan paradigma inovasi yang muncul eh, dari Chen Yan dan Mei di 2018 dan juga Martin 2016. Dalam paper ini, penulis mendefinisikan inovasi sebagai keseluruhan prosedur yang meliputi asal-usul, desain, R&D, produksi, percobaan, produksi, dan komersialisasi pemikiran dan ide baru. Penulis melambangkan kemampuan untuk mengubah pandangan ke depan, pengetahuan dan usaha menjadi kekayaan, khususnya kemampuan untuk menggabungkan pengetahuan teknis secara efisien dengan pengetahuan komersial untuk memperoleh value. Dalam arti yang lebih luas, semua usaha bertujuan untuk menciptakan nilai ekonomi atau sosial baru yang disebut inovasi. Di dalam pembahasan paper review ini, kami membagi menjadi 7 poin. Yang pertama, definisi dasar inovasi. Yang kedua, sifat inovasi. Yang ketiga, tipe dasar inovasi. Yang keempat, level inovasi. Dan yang kelima, klasifikasi inovasi berdasarkan kontinuitas dan target pasar. Yang keenam, pergeseran paradigma inovasi. Yang terakhir, yang tujuh, yaitu kesimpulan. Yang pertama, apa itu definisi dari dasar inovasi? Inovasi adalah kata bahasa Inggris yang sangat kuno, yang berasal dari kata Latin innovare, berarti pembaharuan, pembuatan barang baru atau perubahan. Di dalam eh, memperkenalkan teori inovasi ini, Joseph Schumpeter, yaitu seorang profesor dari Universitas Harvard, yang merupakan ilmuwan pertama yang memperkenalkan teori inovasi. Menurut The Theory of Economic Development diterbitkan tahun 1912, Schumpeter secara sistematis mendefinisikan kata inovasi sebagai pengenalan eh, kombinasi baru faktor produksi yang belum pernah terjadi sebelumnya ke dalam sistem produksi. Inovasi dilakukan untuk mendapatkan potensi keuntungan. Dari definisi dasar inovasi, Schumpeter merangkum 5 bentuk inovasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan produk baru atau meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, mengadopsi metode dan proses produksi baru. Yang ketiga, mengembangkan pasar baru. Yang keempat, mengeksploitasi sumber pasokan baru untuk bahan baru atau produk setengah jadi. Yang kelima terakhir, menerapkan bentuk organisasi baru. Menurut beberapa ahli, definisi dasar inovasi itu
seperti disampaikan oleh cendekiawan Mansfield, menyatakan bahwa penemuan dapat disebut sebagai inovasi teknologi yang pertama kali diterapkan. Yang kedua, pakar kebijakan teknologi Inggris, Prof. Christoph Freeman, menganggap inovasi sebagai banyak langkah atau misalnya teknologi, desain, manufaktur, keuangan, manajemen, dan pemasaran. Ini terjadi pertama kali produk atau proses baru dimulai. Sarjana Amerika Chesberg mendefinisikan inovasi sebagai penciptaan dan komersialisasi penemuan. Sarjana Amerika Drucker menganggap inovasi sebagai alat khusus yang diterapkan pengusaha untuk mengubah perubahan menjadi peluang bisnis dan layanan yang berbeda. Inovasi ini dapat berupa disiplin, bidang akademik, atau praktek. Yang terakhir, Komite Pusat dan Dewan Negara Tiongkok lebih mendefinisikan inovasi adalah penerapan pengetahuan inovatif, teknologi, dan proses baru oleh suatu perusahaan yang mencangkup penerapan metode produksi baru dan model manajemen untuk meningkatkan kualitas produk, mengembangkan produk baru, menyediakan layanan baru, menempati pangsa pasar baru, dan mewujudkan nilai pasar. Kita bisa lihat flowchart dan juga dari gambar pada awal inisiatif inovasi, orientasi masalah, dan pandangan strategis ke depan sama pentingnya untuk mengklarifikasi arah strategis. Seseorang menerapkan pemikiran pola pikir holistik untuk mengelola ketegangan dan paradok antara proses berpikir jangka pendek yang digerakkan oleh masalah dan prospek masa depan jangka panjang. Yang kedua, sementara inovasi sedang berlangsung, sangat diperlukan untuk tetap berhubungan dekat dengan anggota tim dan pemangku kebijakan yang besar untuk mengambil resiko dan sikap secara positif. Yang terakhir, dalam hal kinerja, banyak perhatian harus diberikan pada kontribusi inovasi terhadap pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan, serta perwujudan nilai komersial. Seperti kita ketahui, inovasi tidak selalu melibatkan perubahan teknologi. Ini bisa kita gambarkan, inovasi tidak harus memiliki sifat teknologi yang fisik. Ini sudah disampaikan oleh Roger di tahun 2010. Dan teknologi, ini bukan teknologi, tetapi model bisnis online, Google, Amazon, Alibaba, yang memberikan kontribusi paling besar bagi kesuksesan World Wide Web. Yang kedua, sejak China memasarkan industri tenaga listrik dengan mekanisme feed-in tarif yang kompetitif, kebijakan tersebut telah menyebabkan gelombang inovasi perusahaan yang berkepanjangan dalam strategi struktur organisasi, manajemen, dan operasi. Sangat jelas bahwa inovasi adalah tren yang lazim di banyak bentuk dan bidang. Dibandingkan dengan inovasi teknologi, inovasi kelembagaan adalah lebih penting, meskipun lebih sulit untuk dicapai. Sebagai salah satu contohnya adalah Shenzhen, kota yang berkembang pesat ini yang bangkit lebih dari 2 dekade lalu dalam reformasi ekonomi dan memperoleh keberhasilannya dari pembentukan zona ke pengembangan ekonomi dan teknologi Shenzhen di tahun 1980. Menurut laporan yang dirilis oleh Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2018, Shenzhen menduduki peringkat nomor 1 di antara kota-kota berkembang dengan jaringan inovasi globalnya. Shenzhen telah membangun reputasinya untuk pembuatan perangkat keras untuk pengembangan ekosistem inovasi sendiri yang kompetitif secara internasional. Raksasa internet Tencent berbasis di kota ini. Begitu juga global perusahaan yang perangkat keras seperti Huawei dan ZTE, di mana hasilnya kota Shenzhen memiliki jumlah permohonan paten tertinggi. Ini memiliki permohonan paten tertinggi ketiga dibandingkan kota manapun di dunia.
Seiring kemampuan China tumbuh, Shenzhen kemungkinan besar akan menjadi pusatnya. Seperti tadi disampaikan di depan, kepemimpinan teknologi tidak sama dengan inovasi yang berhasil. Sebagai contoh, para pemimpin teknologi ini gagal dalam produk dan program. Mereka terutama karena kekurangan koordinasi antara faktor non-teknologi dengan faktor teknologi, pemasaran, dan kapasitas produksi. Sebagai contoh, perusahaan Wanyan, perusahaan yang meluncurkan VCD pertama kali di dunia pada tahun 1994, namun mereka tertinggal dalam promosi selanjutnya tentang perluasan pasar, pemasaran, dan kapasitas manufaktur yang akhirnya jatuh dalam perang VCD. Sebaliknya, Intel dan Haier berhasil mengubah keunggulan teknologi menjadi keunggulan pasar melalui koordinasi yang efektif dari faktor teknologi dan non-teknologi. Beberapa faktor keberhasilan dalam inovasi ini setelah dirangkum menjadi beberapa poin utama, yaitu yang pertama integrasi tanggung jawab departemen, yang kedua orientasi pasar yang kuat, yang ketiga komunikasi eksternal yang baik, yang keempat rencana strategis dan lebih banyak prosedur untuk kontrol programnya. Yang terakhir, yang tidak kalah penting, yaitu key person atau orang-orang yang sebagai kuncinya. Di sini inovasi dan konsep yang relevan terbagi menjadi 4. Yang pertama, innovation and creation, innovation and invention. Yang ketiga, innovation and entrepreneurship. Yang keempat, innovation and R&D. Di mana innovation and creation ini sederhananya adalah proposal dan komersialisasi ide kreatif, di mana kreativitas yang berbeda dari inovasi karena mengedepankan ide kreatif, sedangkan inovasi mewujudkan dan mengkomersilkan ide-ide tersebut. Di sini bisa kita lihat perbedaan antara inovasi teknologi dan beberapa konsep yang serupa. Untuk konsep invention, secara simple definition, dia mengajukan konsep pemikiran atau doktrin baru untuk pertama kalinya. Sedangkan untuk destination from teknologi innovation, tidak ada produk massal dan komersialisasi. Untuk yang basic research, jelajah dunia dan kemajuan teknologi, tidak ada tujuan komersial tertentu. Dan untuk distinction from teknologinya, dia tidak ada produksi, percobaan intensif, dan produksi massal dan komersialisasi. Ini bisa kita lanjutkan terkait sifat inovasi, di mana bisa dilanjut oleh Bapak Sukma. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk pembahasan nature of innovation atau sifat dari inovasi. Inovasi ini mencakup seluruh proses dari penelitian dasar hingga penelitian terapan dengan sebuah semacam dead valley ya di antaranya. Agar efektif, inovasi harus memiliki semacam jembatan yang menghubungkan penelitian dasar dengan penelitian terapan atau upaya komersialisasi akhir akan berakhir dalam kegagalan dan inovasi tidak mempunyai nilai. Oleh karena itu, bagaimana membangun hubungan antara penelitian dasar dan penelitian terapan komersil sangat penting untuk inovasi. Inovasi juga dapat digambarkan dalam proses interaksi pengetahuan dan modal. Sebagai bagian penting dari inovasi, penelitian bergantung pada masukan modal untuk menghasilkan keluaran pengetahuan sebagai fondasi dasar untuk inovasi. Inovasi sebagai modal baru akhirnya memberikan kontribusi melimpahkan modal yang lebih besar. Kita bisa lihat dari gambar
berikut bahwa center of knowledge interaksi ini harus ada ya hubungannya itu mulai dari research, knowledge, innovation, dan capital, dan semuanya saling terhubung. Untuk selanjutnya, uh, dari perspektif manajemen organisasi, inovasi memperhatikan koordinasi strategi dan kreativitas yang efektif, R&D, produksi, dan pemasaran. Biasanya efektif sinergisme dan koordinasi di antara keempat divisi tersebut sangat penting bagi suatu perusahaan dan membutuhkan penekanan yang besar. Secara umum, sebagian besar kegagalan inovasi tidak dikaitkan faktor teknologi, tetapi strategi yang tidak tepat, survei pasar yang salah, manajemen penjualan, dan manajemen organisasi yang tidak sesuai. Seperti yang bisa kita lihat di gambar slide berikut ini. Nah, dalam critical to innovation success ini harus ada link terhubung ya antara NI research and development, marketing, production, dan strategi of creativity. Semuanya harus ada strateginya. Selanjutnya untuk tipe dasar inovasi ya, kita akan bahas lebih lanjut. Untuk tipe dasar inovasi ini dapat diklasifikasikan dalam berbagai istilah. Dari segi konten atau sifatnya dapat diklasifikasikan menjadi inovasi produk, inovasi proses, inovasi layanan, dan inovasi model bisnis. Untuk inovasi produk ini pengertian tradisionalnya adalah barang fisik berwujud ya, atau bahan mentah. Misalnya produk sehari-hari, pasta gigi, hingga barang industri, misalnya pipa baja. Ini menurut Gao et al. Di 2017. Pada tahap awal siklus produk, tidak ada desain yang lazim di pasar. Oleh karena itu, perusahaan harus terus-menerus memperbaiki suatu inovasi untuk memenuhi permintaan pelanggan, memperluas basis dari pelanggan, dan membangun pasar yang lebih besar. Secara sederhana, inovasi produk berarti peluncuran produk baru yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan atau memecahkan masalah pelanggan. Nah, ini adalah jenis-jenis inovasi produk menurut Chen, Tong, dan Ngai 2007 dan Hub D 2000. Inovasi produk bisa dibagi menjadi inovasi komponen, inovasi arsitektur, inovasi sistem COPS. Berikut ini adalah penjelasannya tadi. Kemudian yang selanjutnya jenis inovasi proses itu apa ya? Inovasi proses ini adalah mode baru dalam memproduksi dan mengirimkan produk atau layanan baru. Bagi produsen, inovasi proses mencakup penerapan proses baru, teknik, metode, manufaktur, dan teknologi untuk mencapai keuntungan dalam biaya, kualitas, waktu tunggu ya, siklus pengembangan, dan kecepatan pengiriman, atau untuk meningkatkan kapasitas pembuatan produk dan jasa. Dalam kasus pembuatan mesin cuci misalnya, inovasi proses dapat berbentuk adopsi bahan lembaran baru atau penggantian alat mesin tradisional dengan alat mesin computerized numerical control CNC yang menyumbang 50% biaya pengurangan atau produktivitas 3 kali lipat atau lebih. Tujuannya apa sih inovasi produk? Yaitu mengoptimalkan desain produk dan singularitas kinerja. Sedangkan tujuan inovasi proses adalah untuk meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya produksi, memaksimalkan produktivitas, meminimalkan konsumsi energi, dan meningkatkan kinerja. Ini inovasi proses ya. Jadi hubungannya apa sih dengan produk? Jadi sebenarnya dari satu sisi proses baru memungkinkan produksi produk baru. Seperti itu. Selain itu, inovasi produk yang dikembangkan oleh suatu perusahaan mungkin merupakan inovasi proses bagi perusahaan lain. Kemudian perusahaan jasa menggunakan inovasi proses untuk meningkatkan layanan di depan panggung dan
meluncurkan layanan baru atau produk baru yang terlihat oleh pelanggan. Kemudian selanjutnya adalah inovasi layanan atau service of innovation. Salah satu ciri ekonomi modern saat ini adalah sektor jasa yang berkembang pesat, yang keuntungannya terus meningkat signifikan dalam perekonomian nasional. Sektor jasa adalah kekuatan pendorong di balik globalisasi ekonomi. Semakin banyak perusahaan dalam sektor layanan membuat inovasi layanan untuk memberikan layanan dan produk berkualitas tinggi, memotong biaya, dan mengembangkan filosofi layanan baru. Jadi, apa itu inovasi layanan? Adalah suatu proses dinamis yang diperlukan untuk perusahaan untuk menerapkan tujuan, terorganisir perubahan, sistem layanan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan, menciptakan nilai pasar baru, dan memperkenalkan perubahan pada faktor layanan. Sedangkan teori inovasi layanan berkembang dari teori inovasi teknologi, dan keduanya berkorelasi tak terpisahkan. Inovasi layanan membedakan dirinya dari inovasi dalam teknologi manufaktur sehingga menjadi strategi inovasi yang unik. Eh, ini yang terakhir ya, tadi ada 4 jenis. Ini yang inovasi model bisnis. Menurut Peter Drucker, seorang master manajemen pernah berkata, persaingan antara perusahaan saat ini bukan persaingan antar produk, tetapi persaingan antar model bisnis. Inovasi model bisnis mengacu pada tantangan dalam cara menciptakan nilai bagi pelanggan yang ada umumnya di industri saat ini. Inovasi model bisnis berusaha untuk memenuhi perubahan kebutuhan pelanggan, menyediakan lebih banyak nilai bagi pelanggan, membuka pasar baru dan perusahaan, dan menarik pelanggan baru. Contohnya adalah dibandingkan dengan toko tradisional, Amazon dan dangdang.com ini adalah suatu bisnis model, inovasi model bisnis. Seperti itu. Selanjutnya, karakteristik model bisnis itu seperti apa sih? Nah, itu. Model bisnis ini menunjukkan hubungan dan elemen yang bergantung pada perusahaan untuk menciptakan dan menjual nilai. Karakteristik model bisnis ini dibagi menjadi 9 bidang. Yang pertama adalah nilai proporsi, kedua menargetkan segmen pelanggan, kemudian yang ketiga adalah saluran distribusi, kemudian yang keempat adalah hubungan konsumen. Untuk yang kelima adalah nilai konfigurasi dari sumber daya dan aktivitas. Kemudian yang keenam, kemampuan utama, kemampuan dan kualifikasi apa yang dibutuhkan perusahaan untuk mengimplementasikan model bisnisnya. Kemudian yang ketujuh adalah jaringan mitra, kemudian yang kedelapan adalah struktur biaya, dan terakhir adalah arus pendapatan. Kesembilan faktor ini dapat digunakan untuk mengukur apakah suatu model bisnis memenuhi syarat dan layak diambil tindakan lebih lanjut untuk memperbaiki model bisnis. Setiap inovasi model bisnis dapat membawa keunggulan perusahaan kompetitif ya untuk periode tertentu. Namun seiring waktu, perusahaan harus terus memikirkan kembali komersial desain mereka. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Andik. Baik. Untuk selanjutnya, level of innovation, ini sejak komputer mengupakan teori inovasi, para sarjana di seluruh dunia telah bergabung dan mengungkapkan bahwa sangat penting untuk meneliti inovasi yang berpusat pada konten, misalnya produk dan proses inovasi. Untuk melakukan penelitian mendalam dan meningkatkan relevansi kebijakan inovasi, para sarjana mengklasifikasikan inovasi berdasarkan standar dan dimensi yang berbeda. Para sarjana ini membagi tingkat inovasi menjadi inovasi tambahan atau inovasi inkremental dan inovasi terobosan, yaitu inovasi radikal, seperti disampaikan oleh Prahalat di 2012, Vitala dan Hormalina Leukanen di 2013, dan Van Lecker, Mondelez, Waters, and Van Hollenberg di 2016. Seperti kita ketahui,
incremental innovation atau tambahan mengacu pada perbaikan kecil dan pembaruan pada suatu produk atau proses sepanjang lintasan teknologi awal. Pendapat umum yang sudah disampaikan bahwa inovasi incremental bisa memaksimalkan potensi teknologi yang ada sekaligus menambah keunggulan. Ini terutama kapabilitas organisasi dari perusahaan. Selanjutnya, inovasi tambahan memiliki lebih sedikit persyaratan pada ukuran dan kemampuan teknologi perusahaan. Sebagai contoh, riset tentang mesin roket, komputer, dan serat sintetis menunjukkan bahwa inovasi incremental berdampak luar biasa pada biaya produk, keandalan, dan parameter kinerja lainnya. Terlepas dari kenyataan bahwa inovasi tunggal hanya berarti perubahan yang sangat kecil, efektif kumulatifnya biasanya melampaui inovasi awal. Inilah menjadi tren khas pemotongan harga dan peningkatan keandalan Ford Model T awal yang anjlok dari $1.200 menjadi $290 selama 1908 sampai 1926 di tengah peningkatan luar biasa dalam produktivitas tenaga kerja dan produktivitas modal. Ford saat itu sukses mengurangi biaya dari berbagai perbaikan proses, misalnya pengelasan, pengecoran, perakitan, dan substitusi material. Satu lagi, prestasi model T adalah kinerja lebih baik dan kehandalan dikaitkan dengan peningkatan desain produk yang membuat mobil lebih menawan dan menarik. Untuk radikal atau breakthrough innovation, ini adalah jenis inovasi yang mengarah pada kemajuan yang sangat besar dalam indikator kinerja utama suatu produk, dampak yang menentukan pada aturan pasar, lingkungan persaingan, dan struktur industri, atau bahkan perombakan pola industri secara menyeluruh, karena biasanya melibatkan semua konsep baru, terobosan teknologi yang signifikan, terutama ilmuwan atau insinyur, dan pengeluaran besar. Inovasi radikal ini mungkin memakan waktu 8 sampai 10 tahun atau lebih lama untuk diwujudkan. Sebuah inovasi radikal ini biasanya hadir dengan rangkaian produk, proses, dan inovasi organisasi bisnis atau bahkan revolusi dalam struktur industri. Sangat sulit untuk mendefinisikan ekspresi ya dalam hal peningkatan pendapatan karena yang tergantung pada ukuran dan pengeluaran dari sebuah perusahaan. Dengan demikian, inovasi radikal hanya dapat dipahami sebagai apa yang disebut terobosan. Ini bisa kita lihat nanti di gambar selanjutnya, di mana penemuan radikal juga mengamankan inovasi radikal untuk suatu perusahaan. Sebagai contoh, mobil listrik, penisilin, dan internet. Ini bisa kita lihat untuk eh, grafik dari incremental versus radical innovation, di mana secara level of change-nya dan benefit of innovation, incremental ada di bawah, di tengah-tengah di sini ada significant innovation, dan di paling atas yaitu radical innovation. Ini semua perusahaan teknologi yang sukses membutuhkan inovasi yang berkelanjutan atau bertahap untuk memenuhi berbagai tuntutan customer atau pelanggan yang ada, karena itu mewujudkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Namun, inovasi incremental perlu dilengkapi secara berkala dengan inovasi berkelanjutan, sehingga termasuk inovasi radikal salah satu jenis utama berkelanjutan. Untuk memenuhi syarat sebagai terobosan, sebuah inovasi harus memiliki potensi untuk mencapai setidaknya salah satu dari tiga tujuan sebagai berikut. Yang pertama, serangkaian fitur kinerja baru, setidaknya peningkatan 5 kali lipat atau lebih dari indikator kinerja yang ada, atau pengurangan biaya dengan margin yang besar di atas 30%. Di sini perbedaan incremental dan radical innovation yaitu dapat dipahami dari perspektif lintasan teknologinya.
seperti yang ditunjukkan pada gambar eh, berikut. Ketika teknologi satu memasuki tahap inovasi, incremental ide dan juga ide baru berada di teknologi yang pertama. Eh, Sedikit menambahkan tadi terkait grafik. Jadi grafik ini adalah sebuah perspektif lintasan teknologi ya, yang akan membedakan inovasi radikal dan inkremental seperti apa. Kalau kita lihat dari grafik tersebut, bahwa ketika teknologi satu memasuki tahap inovasi inkremental, maka ide baru teknologi dua yang berbeda dari teknologi satu itu sudah diperkenalkan, dan upaya inovasi radikal harus dilakukan, sudah mulai dilakukan. Hasil awal mungkin kurang memuaskan ya dibanding produk sebelumnya. Contohnya adalah kereta. Tidak ada secepat kereta kuda seperti itu ya. Namun setelah lebih stabil, parameter kinerja teknis utama dicapai melalui inovasi yang signifikan. Itu. Di sana merupakan masa ketika teknologi dan performa produk mengalami peningkatan tajam, sehingga parameter kinerja teknis utama distabilkan, yang dapat kita sebut inovasi radikal stage. Selama tahap inovasi radikal, teknologi dua seperti yang kita lihat di trajektori dua ini mengalami titik balik di mana tingkat peningkatan marginal kinerja menurun, tetapi kinerja keseluruhan masih meningkat. Kemudian perusahaan memasuki periode inovasi yang signifikan lainnya, yang dapat kita sebut peningkatan radikal tahap transisi inovasi. Akhirnya, perusahaan memasuki tahap inovasi inkremental sampai sebuah lintasan teknologi baru muncul di teknologi 3. Nah, ketika produk teknologi 3 ini mengambil alih teknologi 2, inovasi inkremental berakhir dengan penurunan. Jika sebuah perusahaan melakukan eksperimen dengan inovasi inkremental di teknologi 2 dan inovasi radikal teknologi 3 pada saat yang sama, peluangnya lebih besar untuk dapat mempertahankan keunggulan kompetitif yang konsisten. Jika suatu perusahaan memiliki keunggulan terdepan dalam teknologi 2, tetapi tidak mempertimbangkan teknologi 3, perusahaan harus menghadapi tantangan dari pendatang baru. Seperti itu, yang dapat mengakibatkan perombakan pasar di tengah lintasan teknologi 3. Jadi seperti itu terkait penjelasan dari teknologi trajektori ini. Untuk selanjutnya adalah perbedaan inkremental dan radikal dari sisi ini ya, uh, dari sisi yang berkaitan dengan tujuan, struktur organisasi, proses dan ketidakpastian. Kita bisa lihat di tabel selanjutnya juga. Tabel selanjutnya, nah ini adalah perbedaan dari incremental innovation dan radical innovation ya. Kita ambil contoh di goal ya, tujuannya apa? Untuk incremental tujuannya mempertahankan dan mengkonsolidasikan posisi pasar yang ada. Sedangkan untuk radical innovation, dari sisi tujuan ini mengubah aturan permainan dan menyadari kelebihannya itu apa. Untuk fokus juga berbeda ya. Kalau incremental, fokusnya adalah meningkatkan biaya dan kinerja produk asli. Kemudian untuk radikal, pengembangan industri baru, produk, dan proses. Begitu juga dengan teknologinya ya. Kalau teknologi ini, incremental ini hanya mengembangkan dan memanfaatkan teknologi yang ada. Kalau radical innovation ini butuh penelitian dan eksplorasi teknologi baru. Jadi banyak sekali perbedaannya bisa kita lihat di dalam tabel ini. Uh, untuk selanjutnya dari uh, Richard Lever ya, dan rekan penelitiannya ini juga menyelidiki yang terkait eh, karakteristik umum ya yang membedakan inovasi radikal dan inovasi inkremental di tahun 2000.
Jadi ada beberapa ini ya, untuk inovasi radikal ini seringkali memakan waktu yang lama, 10 tahun atau lebih. Kemudian inovasi radikal juga sangat tidak pasti dan tidak dapat diprediksi. Kemudian bersifat sporadis, berhenti dan mulai bergantian, begitu juga penghentian dan permulaan kembali. Kemudian inovasi radikal ini mengasumsikan tren non-linear. Ini melibatkan pengulangan beberapa kegiatan dan umpan balik sebagai respon terhadap penghentian, serta pekerjaan konstan dari semua kemampuan manajemen inovasi radikal yang penting. Kemudian inovasi radikal ini juga bersifat acak dan eh, inovasi radikal ini bergantung pada latar belakang. Banyak faktor, misalnya sejarah, pengalaman, budaya perusahaan, individualitas, dan hubungan informal eh, yang saling berhubungan dan menghasilkan berbagai efek positif dan negatif. Untuk selanjutnya, ini adalah klasifikasi dari eh, inovasi berdasarkan kontinuitas dan target pasar. Ada dua ya. Yang pertama adalah continuous innovation, yang kedua adalah discontinuous innovation. Jadi untuk perusahaan tertentu, ini continuous innovation, bisa kita lihat dari sisi grafik. Ini adalah progress innovation di sumbu Y, kemudian yang X adalah time atau effortnya. Jadi bermula itu inovasi ini dilaksanakan secara kontinus ya, dari first generation teknologi, kemudian dia akan mencapai limit of first generation teknologi tadi. Kemudian dilanjutkan berhenti ya, discontinuous innovation. Kemudian dilanjutkan kembali ke second generation teknologi progresnya. Kemudian akan sampai pula kepada limit second generation teknologi dan seterusnya. Untuk selanjutnya, ini adalah discontinuous innovation, juga disebut inovasi intermittent, inovasi terputus-putus ya, yang meliputi model inovasi yang menyimpang dari lintasan teknologi yang awalnya berkelanjutan, seperti radical innovation ya, dan disruptive innovation. Awalnya itu berkelanjutan. Kemudian disruptive innovation ini menargetkan pasar segmen baru, mengasumsikan lintasan teknologi baru, dan didirikan basis pengetahuan baru. Jadi ibaratnya kalau continuous innovation ini teknologinya masih sama, kemudian ketika akan mengambil teknologi yang baru, maka akan terputus ya. Jadi discontinuous innovation. Kemudian nanti akan dilanjutkan kembali dan begitu seterusnya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Andi terkait pergeseran paradigma inovasi. Baik, terkait pergeseran paradigma inovasi, di sini ada beberapa poin yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, paradigma inovasi teknologi baru-baru ini bergeser ke arah dialog yang lebih luas antara penelitian ilmiah, inovasi teknologi, dan pembangunan sosial. Yang disampaikan oleh Stilwell, Owen, dan McNaughton di tahun 2013. Selain itu, untuk melampaui pencapaian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, di mana tujuannya untuk pemenuhan etika dan sosial, sehingga mencapai transformasi yang berkelanjutan. Pada buku Thomas Kuhn di tahun 1970 yang berjudul The Structure of Scientific Revolution membawa perubahan paradigma dalam cara para filsuf berpikir tentang sains, menggambar dari perspektif klasik Kuhn tentang pergeseran paradigma, kita dapat mengamati ya. Baik, selanjutnya pergeseran paradigma inovasi. Di sini innovation paradigma atau pergeseran paradigma inovasi, teknologi baru-baru ini bergeser ke arah dialog yang lebih luas antara penelitian ilmiah, inovasi teknologi, dan pembangunan sosial. Seperti disampaikan oleh Stilwell, Owen, dan McNaughton di tahun 2013.
Selain itu, untuk melampaui pencapaian kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dan pertumbuhan ekonomi, yang mana tujuannya untuk pemenuhan etika dan sosial, sehingga mencapai transformasi yang berkelanjutan. Pada buku Thomas Kuhn di tahun 1970, yaitu yang berjudul The Structure of Scientific Evolution, membawa perubahan paradigma dalam cara para filsuf berpikir tentang sains, menggambar dari perspektif klasik Kuhn tentang pergeseran paradigma. Kita dapat mengamati bahwa pergeseran paradigma yang terkait dengan inflasi menurut negara atau wilayah. Nah, di sini bisa kita lihat eh, paradigma shift of innovation by country or region. Untuk di North America, main innovation-nya ini ada user innovation, disruptive innovation, dan open innovation. Itu juga di Europe, ini di sini ada design driven innovation, social innovation, common innovation, dan responsibility innovation. Itu juga di uh, benua Asia. Di sini ada lean production, knowledge creating company, innovation, imitation, convergence innovation, dan indigenous innovation, serta total innovation. Itu juga ada secondary innovation dan embracing innovation. Di sini paradigma inovasi terdapat beberapa kekurangan, yaitu bisa kita lihat bahwa di dalam meninjau evolusi paradigma inovasi, kita dapat membagi inovasi menjadi tiga kategori utama. Yang pertama yaitu kategori pertama disebutkan pada elemen parsial. Yang kedua kita kategorikan mencakup paradigma yang berfokus pada interaksi horizontal dan integrasi faktor-faktor seperti pengetahuan, sumber daya, dan sebagainya. Kategori ini tidak mempertimbangkan integrasi vertikal, sehingga berisiko terlalu terbuka dan kurang memiliki kompetensi inti. Kategori yang ketiga yaitu hanya berfokus pada konseptual, budaya, atau aspek sosial dari inovasi, sehingga mengabaikan pentingnya faktor teknologi. Beberapa paradigma inovasi kategori pertama seperti user innovation, eh, terus design driven innovation, public innovation, real innovation, terus inovasi berbasis investasi dipegang oleh sarjana Korea, dan yang secondary innovation juga dipegang oleh Wu Xiaowo. Nah, ada beberapa paradigma inovasi yang memasuki kategori kedua dan ketiga. Yang kategori kedua yaitu open innovation oleh sarjana Amerika, total innovation oleh sarjana China, convergent innovation oleh sarjana Korea. Untuk kategori ketiga, responsibility innovation dan public innovation oleh sarjana Eropa. Innovation oleh sarjana India. Untuk holistic innovation, uh, kita bisa lihat bahwa mengingat kekurangan paradigma inovasi yang ada dalam konteks China, menggambarkan dari keunggulan filosofi timur dan budaya tradisional Tiongkok. Chen, Yun, and Mei di 2018 menyampaikan bahwa paradigma inovasi baru yaitu inovasi holistik, di mana inovasi holistik ini yaitu inovasi total dan kolaboratif yang didorong oleh visi strategis di era inovasi strategis yang bertujuan untuk keunggulan yang berkelanjutan dan kompetitif. Paradigma manajemen yang inovatif berdasarkan holistik inovasi disebut manajemen inovasi holistik atau HIMM. Ada 4 elemen inti dari holistic innovation. Yang pertama adalah strategis, total, terbuka, dan kolaboratif. Jadi keempat elemen tersebut merupakan pilar yang paling saling terkait dan sangat diperlukan dalam spiral inovasi holistik.
Untuk framework atau kerangka inovasi holistik, di sini kita bisa diketahui bahwa holistic innovation ini juga mendorong perusahaan untuk berinteraksi dengan mitra eksternal, termasuk sisi permintaan, sisi penawaran, dan bahkan sisi kebijakan dalam dan luar negeri dan subjek serta kepentingan lain yang relevan. Dengan melakukan ini, perusahaan dapat membangun ekosistem inovasi vertikal dan horizontal. Sistem ini bertujuan untuk mengeksploitasi dan menciptakan peluang pasar dan potensi teknologi dalam model kolaboratif yang dinamis, meningkatkan kebaruan produk dan teknologi melalui inovasi dan kompetisi lintas batas dan kerjasama. Yang mana holistik inovasi ini dapat berkontribusi pada tujuan inovasi untuk perdamaian seperti disampaikan oleh McLean dan Holzker di 2012. Sebuah inovasi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan global dan memenuhi nilai kemanusiaan. Ini adalah framework dari holistic innovation. Bisa kita lihat di sini bahwa beberapa poin untuk keterkaitan uh, di dalam holistic innovation ada lead user, market yang akan terus masuk di dalam lingkup atau hubungan di humanity ataupun social science dan juga natural science. Yang selanjutnya, perusahaan harus berpikir besar dan bercita-cita tinggi serta mencoba ya memimpin evolusi internal mereka sendiri dalam bisnis dan ekosistem melalui desain strategis berwawasan ke depan. Selain itu, perusahaan juga harus bertindak berani dalam implementasi strategis mereka melalui integrasi sumber daya horizontal, longitudinal integrasi vertikal, kemampuan dan mengandalkan pemikiran inovasi kolaboratif, perusahaan dapat mencapai integrasi teknologi secara keseluruhan dan inovasi produk dan situasi secara win-win dan inovasi produk dan situasi uh, kompetisi. Di tingkat daerah dan nasional, pemerintah harus menyadari bahwa di bidang strategis inovasi ilmiah dan teknologi utama seperti sistem kedirgantaraan, kereta api berkecepatan tinggi, teknologi, komunikasi kuantum, kecerdasan buatan, dan internet industri, semuanya membutuhkan lebih dari sekedar inovasi teknologi sederhana. Mereka juga membutuhkan strategi pengembangan jangka panjang yang melekat pada strategi inovasi untuk bangsa. Hanya melalui holistik tersebut, proses berpikir kita mencapai integrasi organik dari strategi sains dan teknologi, strategi pendidikan, strategi industri, strategi keuangan dan bakat, dan strategi diplomasi. Pada yang sama, visi strategis dapat mendorong integrasi horizontal dan promosi vertikal di semua elemen untuk menyediakan sumber kekuatan yang tidak ada habisnya untuk membangun bangsa yang paling inovatif di dalam dunia. Ini akan berfungsi sebagai mesin yang kuat untuk promosi global anti kemiskinan dan perdamaian yang akhirnya akan memberikan kontribusi utama yang signifikan bagi pembangunan berkelanjutan. Baik, kita menuju ke kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama, dengan menggunakan konten atau sifat sebagai sebuah dimensi inovasi, dapat diklasifikasikan menjadi inovasi produk, inovasi proses, inovasi layanan, dan inovasi model bisnis. Yang kedua, dengan menggunakan dimensi tingkat inovasi, inovasi dapat diklasifikasikan menjadi inovasi inkremental dan inovasi radikal yang sesuai derajat ataupun
level perbaikannya. Yang ketiga, dengan menggunakan market positioning sebagai dimensi lain, inovasi dapat diklasifikasikan menjadi inovasi high end yang menargetkan pasar high end dan inovasi low end yang membidik masyarakat umum. Yang keempat, perusahaan mungkin memiliki bias untuk konten atau sifat, level, dan posisi inovasi pasar tentu di tahap pertumbuhan tertentu. Yang mana manufaktur tradisional lebih sering memperhatikan inovasi produk dan inovasi proses yang mencoba mengurangi resiko dengan peningkatan secara bertahap. Selain itu, berorientasi pada masyarakat umum di pasar low end dalam upaya mencapai skala ekonomi. Yang kelima, Apple dan raksasa teknologi tinggi lainnya lebih menyukai inovasi model bisnis strategi pengembangan yang menggabungkan inovasi inkremental dengan inovasi radikal dalam perbedaan eh, produk-produknya yang menargetkan pasar kelas atas seperti ponsel pintar dan tablet untuk dicapai efikasi inovasi yang tinggi. Yang keenam, perusahaan perlu menyeimbangkan antara konten, tingkat inovasi, dan pasar memposisikan sumber daya dan memilih jalur yang tepat untuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Di sini gambar eh, grafik di bawah ini merangkum jenis inovasi yang berdasarkan analisa dan mencoba mengklasifikasikan inovasi dalam tiga dimensi, yaitu konten atau sifat, eh, level, dan posisi pasarnya. Kita ketahui tadi untuk produk innovation dan juga untuk market market positioningnya di sini ada dua, yaitu high end innovation dan juga low end innovation. Untuk kesimpulan yang ketujuh, paradigma inovasi baru yaitu inovasi holistik memberi perusahaan pandangan yang sistematis dan menyeluruh dengan menggabungkan manajemen strategis, desain organisasi, konstruksi budaya, dan tren industri. Ini dapat membantu mewujudkan pemikiran yang berbeda dari teknik dan ilmu sosial. Eh, Ini akan membantu perusahaan merebut jendela peluang selama proses transformasi industri dan inovasi teknologi. Ini adalah paradigma baru bagi perusahaan untuk membentuk kembali kemampuan inovasi berkelanjutan dan kompetensi inti perusahaan. Yang kedelapan, teori inovasi holistik memberikan perspektif desain kebijakan yang inovatif berdasarkan pandangan global dan terintegrasi. Kebijakan inovasi tidak boleh terbatas pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, ekonomi, budaya, mata pencarian masyarakat, dan ekologi seharusnya dikombinasikan untuk menciptakan sinergi, untuk mempromosikan inovasi total dan kolaboratif yang didorong oleh strategi desain. Dengan cara ini, China dapat mewujudkan inovasi nasional, industri, dan perusahaan strategis. Kemudian dapat secara sistematis meningkatkan sistem inovasi nasional dan daerah dan sistem transfer teknologi untuk memberikan bangsa dengan bantuan di bidang teknologi utama dan industri strategis, memberdayakan perusahaan di pasar negara berkembang untuk memenangkan keuntungan dari inovasi dan kepemimpinan secara global. Untuk saran dari paper ini, eh, kita diperlukan penelitian yang berkelanjutan untuk mencakup perubahan-perubahan di dalam definisi inovasi, penerapan inovasi, jenis-jenis inovasi, dan teori-teori pendukung yang mendukung pembangunan ekosistem inovasi secara vertikal dan horizontal. Serannya selanjutnya, kategori paradigma inovasi dan evolusi paradigma inovasi perlu dijelaskan dengan detail di dalam paper ini, sehingga disampaikan
eh, paper ini hanya disampaikan secara referensi oleh penulisnya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Sukma. Baik, untuk kelebihan dan kekurangan dalam paper ini, untuk kelebihannya, eh, yang pertama ini terkait teori dan model analisnya ini sudah yang digunakan ini sudah tepat. Kemudian bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami, maksud dan tujuannya apa gitu ya. Jadi pembaca bisa lebih paham gitu ya. Kemudian yang ketiga, penjelasan materi ini sebagian besar mengambil referensi dari jurnal yang pernah dibuat oleh ahli. Artinya eh, materi-materi, teori-teori yang disampaikan ini adalah sebagian besar ini adalah yang dikutip ya, dikutip dari beberapa jurnal dari beberapa para ahli. Dan itu akan menambah eh, menambah apa menambah ini ya ilmu bagi pembaca. Kemudian yang keempat ini penjelasan materi sangat detail dan juga disertai contoh implementasinya gitu, dan studi kasusnya dari sebuah case di suatu perusahaan. Dan ini juga akan menambah knowledge bagi pembaca karena selain teorinya juga disertai dengan contoh implementasinya. Sedangkan untuk kekurangan, penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal. Ada tadi yang disampaikan juga kan ada beberapa emang yang belum lengkap disampaikan. Jadi kelengkapannya itu nanti seharusnya bisa dilengkapi di lebih detail lagi gitu ya. Kemudian yang kedua terkait kekurangan, belum semua referensi dijelaskan secara detail. Contoh ya, contoh tadi terkait referensi kategori paradigma inovasi. Dalam evolusi paradigma inovasi tadi kan disampaikan ada kategori satu, kategori dua, kategori tiga seperti itu ya. Eh, hanya di berbagai negara kan juga akan berbeda seperti itu ya. Nah itu hanya disampaikan untuk judul dan kutipan jurnalnya, tapi tidak disampaikan detailnya itu apa yang dimaksud dengan isi itu. Eh, mungkin itu untuk kelebihan dan kekurangan. Untuk daftar pustaka kita ambil langsung dari eh, paper ini, banyak sekali referensi. Tadi seperti yang saya bilang bahwa semua materi yang ada dalam paper ini sebagian besar ada diambil dari beberapa referensi. Ini ada banyak sekali, nanti bisa dilihat. Baik, itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Mungkin semoga apa yang kita sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan dan membaca referensi ini. Dan apabila nantinya ada eh, saran, pertanyaan, dan lain-lain, bisa disampaikan melalui eh, chat. Mungkin itu dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.